Gorontalo adalah provinsi baru yang letaknya di Sulawesi bagian utara. Daerah ini punya jejak zaman kepemimpinan di masa dulu, termasuk kepemimpinan dalam kerajaan Islam. Sebelum berdiri kerajaan Islam, di Gorontalo ada banyak kerajaan-kerajaan kecil. Hingga pada 1385, sejumlah 17 kerajaan kecil tersebut sepakat membentuk sebuah serikat kerajaan. Diangkatlah Maharaja Ilahudu untuk memimpin serikat kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Hulondalo. Menyebut Hulondalo, berarti sama artinya dengan Gorontalo. Hulondalo berasal dari kata Hulontahalangi dari Istilah Hutalangi-langi, yang dalam bahasa setempat artinya genangan air. Orang Belanda menyebutnya dengan Holontalo, yang apabila ditulis dalam abjad Latin menjadi Gorontalo. Nilai budaya yang dianut adalah yang berbasiskan pandangan harmoni dengan mengambil pelajaran yang ditunjukkan oleh alam. Ini berarti penduduknya menganut kepercayaan animisme. Kemudian, Islam mulai masuk ke Gorontalo. Peneliti sejarah sosial dari Universitas Negeri Gorontalo, Basri Amin, menjelaskan mengenai masa-masa ketika Islam masuk ke Gorontalo. Sekitar 1525 Islam mulai masuk dalam wilayah kerajaan ini. Islam dibawa oleh sang raja saat itu, Raja Amai, ujarnya kepada Republika pekan lalu. Islam kala itu masuk melalui jalur perkawinan. Raja Amai menikahi putri dari kerajaan Palasa, bernama Owu Tango. Kerajaan Palasa ini berada di Teluk Tomini dan rajanya sudah Islam. Sang putri sendiri punya hubungan keluarga dengan pihak kerajaan di Ternate, yang telah lebih dahulu mengenal Islam. Dari sini bisa terlihat pihak kerajaan memahami Islam dan ingin menjalankan kerajaan sesuai tuntunan Islam. Karena Islam, maka bentuk kerajaannya pun menjadi kesultanan, ujarnya. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Prof. Din Majid. Menurutnya, bentuk kerajaan tetap bisa dipertahankan meski rajanya telah Islam. Dalam bentuk pemerintahan dulu, ia menjelaskan, dikenal bentuk kerajaan yang bersifat tradisional. Mulai abad ke-13, ketika Islam mulai masuk Nusantara, maka dikenallah sistem pemerintah yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kesultanan. Meski demikian, masih ada yang tetap menggunakan nama kerajaan, namun jabatan pemimpinnya disebut dengan sultan, ujarnya. Salah satunya ia mencontohkan adalah kerajaan di Aceh, namanya tetap kerajaan, namun pemimpinnya bergelar sultan. Hal yang sama terjadi juga di Gorontalo. Dosen Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo, Muhammad Karmin Barwadi, juga menjelaskan sejarah kerajaan Gorontalo dalam tulisannya yang berjudul Sendi Adat dan Eksistensi Sastra, Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo. Tokoh yang sangat berperan dengan pemikirannya yang religius Islami adalah istri Amai sendiri yang bernama Putri Raja Palasa, tulisnya. Awalnya, saat Raja Amai ingin meminangnya, sang putri yang berasal dari kerajaan Islam di Sulawesi Tengah ini pun mengajukan beberapa persyaratan. Pertama, Sultan Amai dan rakyat Gorontalo harus diislamkan, dan yang kedua adat kebiasaan dalam masyarakat Gorontalo harus bersumber dari Al-Quran. Dua syarat itu diterima oleh Amai. Disinilah awal Islam menjadi kepercayaan penduduk Gorontalo, tulisnya. Sebelum menikah Raja Amai mengumpulkan seluruh rakyatnya. Raja Amai dengan terang-terangan mengumumkan diri telah memeluk agama Islam secara sah dan kemudian meminta seluruh pengikutnya untuk melakukan pesta meriah. Pada pesta tersebut Raja Amai meminta kepada rakyatnya untuk menyembelih babi disertai dengan pelaksanaan sumpah adat. Saat pendeklarasian sumpah tersebut, adalah hari terakhir rakyat Gorontalo memakan babi. Usai proses sumpah adat, Raja Amai kemudian meminta rakyatnya untuk masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ia sendiri kemudian mengganti gelarnya dengan gelar Raja Islam, yaitu Sultan. Prinsip hidup baru ini, mudah diterima oleh masyarakat Gorontalo saat itu, yang tidak tersentuh oleh Hindu-Buddha. Masyarakat merasakan tidak ada pertentangan antara adat dan Islam, namun justru memperkuat dan membimbing pelaksanaannya. Pada 1550, Sultan Amai digantikan oleh putra mahkotanya, Matolodula Kiki. Sultan kedua Kesultanan Gorontalo ini menyempurnakan konsep kerajaan Islam yang dirintis oleh ayahnya.
Ia pun melahirkan rumusan Adatu Hula Hula Atu Sara'a dan Sara'a Hula Hula Atu Adatu, yang artinya adat bersendi sarak, sarak bersendi adat. Islam dan adat saling melengkapi. Islam resmi menjadi agama kerajaan ketika Kesultanan Gorontalo ada di bawah pemerintahan Sultan Eyato. Konsepnya pun berubah, mirip dengan prinsip masyarakat Minangkabau, adat bersendi sarak, sarak bersendi Kitabulah. Di bawah kepimpinannya, Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan. Bagi masyarakat Udulu, Limolo Pohalaka Gorontalo, serikat kerajaan di bawah dua kerajaan Gorontalo dan Limboto, Sarak Kitabulah dipahami bahwa hukum dan aturan-aturan yang berlaku bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. beberapa perubahan. Pada masa itu, Beberapa perubahan dilakukan, menjadi lebih islami. Sistem pemerintahannya kini didasarkan pada ilmu akidah atau pokok-pokok keyakinan dalam ajaran Islam. Dalam ilmu akidah tersebut diajarkan 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Eyato mewajibkan sifat-sifat itu menjadi sifat dan sikap semua aparat kerajaan mulai dari pejabat tertinggi sampai dengan jabatan terendah. Sumpah-sumpah dan adat istiadat yang dipakai, bersumber pada Islam. Penerapan sistem budaya Islam pada sikap dan perilaku pejabat tersebut telah mengawali pemantapan karakteristik budaya Islam dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Eyato sendiri awalnya memang seorang ahli agama dan cendekiawan. Sebelum menjadi raja, Eyato merupakan seorang hati bid'ah yang tergolong ulama pada masa itu, tulisnya. Struktur pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 bagian dalam suasana kerjasama yang disebut Duatula Totolu, yaitu Duatula Bantayo yang dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan, Duatula Bubato yang dikepalai oleh Raja Olongia, dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha menyejahterakan masyarakat, dan Duatula Bala yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam